Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidi Manur Aziza dengan NIM 401210178. Di sini saya akan menyampaikan review materi dari mata kuliah manajemen produksi. Materi yang pertama yaitu terkait ruang lingkup manajemen produksi. Jadi, manajemen sendiri adalah seni dalam mengelola dan mengatur untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Manajemen produksi dapat disimpulkan bahwa proses mengelola dan mengatur faktor produksi berdasarkan sumber daya dan output yang dihasilkan. Lalu, dalam manajemen produksi ini ada ruang lingkup, yaitu struktural, fungsional, dan lingkungan. Lalu ada pengelolaan dengan cara 5P, yaitu people atau orang, plan, part, process, and planning. Lalu keputusan di ruang lingkup manajemen produksi itu ada 4: kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu kualitas. Lalu materi selanjutnya yaitu perencanaan dan jenis-jenis produksi. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam melangsungkan suatu kegiatan. Sedangkan produksi adalah proses pengelolaan bahan mentah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Maka perencanaan produksi adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam melangsungkan suatu kegiatan produksi untuk masa depan dalam bisnis manufaktur atau jasa. Fungsi perencanaan produksi itu ada 3, yaitu membantu manajer berorientasi ke masa depan, lalu peningkatan koordinasi dalam pengambilan keputusan, fokus pada tujuan organisasi. Lalu tujuan dalam perencanaan produksi yaitu adalah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, lalu gambaran terkait produk di masa depan. Lalu jenis dari perencanaan itu ada 2, jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek itu seperti penyediaan bahan baku dan juga tenaga kerja. Lalu untuk jangka panjang itu perluasan gedung atau perusahaan, lalu pembaruan mesin. Tahapan dalam perencanaan produksi itu ada 4. Yang pertama adalah routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Materi selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi atau strategi produksi adalah cara mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Lalu fokus pada strategi proses itu yang pertama adalah fokus proses, fokus repetitif, dan fokus produk, dan fokus kostumisasi massal. Lalu proses produksi adalah mulai dari input lalu diproses menjadi output. Contohnya input yaitu SDM, mesin, dan lain. Proses adalah pengolahan tersebut. Lalu outputnya adalah contohnya barang dan jasa. Lalu tipe dari strategi proses yaitu ada ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, jasa. Lalu faktornya ada sumber daya alam, modal, tenaga kerja, keahlian, dan jasa. Selanjutnya adalah strategi manajemen atau strategi manajemen produksi, yaitu rencana jangka panjang yang digunakan untuk mencapai tujuan dari produksi tersebut. Di sini ada namanya teknik forecasting atau peramalan terkait permintaan dari konsumen. Selanjutnya yaitu ada pengendalian manajemen produksi. Keuntungan dari pengendalian manajemen produksi adalah memperlancar produksi, ketersediaan peralatan, kapasitas teknologi kerja, penentuan launching dari produk tersebut, lalu meminimalisir resiko, pengontrolan produksi. Lalu elemen dari pengendalian manajemen produksi itu yang pertama adalah kualitas bahan baku, pengurangan biaya, mengurangi limbah yang dihasilkan dari produksi. Lalu urgensi dari pengendalian manajemen produksi yang pertama adalah mewujudkan output yang sesuai dengan tujuan, dapat menghadirkan karir yang baik, dapat mengelola SDA dan SDM dengan efisien, lalu keberhasilan dari pemimpin tersebut. Materi selanjutnya yaitu manajemen biaya produksi. Manajemen biaya produksi adalah mengelola atau memberikan info keuangan baik pendapatan maupun pengeluaran dengan signifikan.
Lalu keuntungan dari pengelolaan biaya tersebut adalah planning and control system, memberikan bantuan tugas manajemen karena lebih terperinci, terus mengambil keputusan dengan jelas dan lebih mudah. Tujuannya adalah memperoleh aset tetap, pemeliharaan, pengembangan, pengalokasian sumber daya yang efektif. Materi selanjutnya adalah analisis kelayakan kelayakan produksi. Manfaat dari AKP atau analisis kelayakan produksi ini yang pertama adalah pengurangan risiko yang akan terjadi, pemilihan proyek yang optimal, penentuan kebutuhan sumber daya, perencanaan finansial, peningkatan efisiensi. Lalu, faktor-faktor yang mendukung dari analisis kelayakan produksi yang pertama adalah biaya produksi, permintaan pasar, kapasitas produksi, efisiensi produksi. Lalu materi selanjutnya yaitu terkait pengelolaan resiko produksi. Di sini ada pengelompokan terkait risiko, yaitu ada 4: kegagalan SDM, risiko proses, risiko eksternal, dan risiko teknologi. Tujuannya adalah melindungi perusahaan, lalu mengidentifikasi risiko yang akan datang, bersikap proaktif, mengontrol rencana, menciptakan pola kerja efektif dan efisien. Lalu fungsinya yaitu fungsi akuntansi, fungsi dana, fungsi pemasaran, dan fungsi produksi. Lalu materi selanjutnya adalah etika manajemen produksi. Etika adalah sebuah aturan yang ada dalam proses produksi. Fungsi dari SDM dalam manajemen produksi itu ada 3: perencanaan planning, organizing, lalu actuating atau pergerakan. Lalu bab selanjutnya yaitu manajemen kinerja dan evaluasi produksi. Manajemen kinerja di sini adalah proses mengelola dan mengatur dan meningkatkan motivasi dan kemampuan kerja. Manfaatnya adalah yang pertama meningkatkan kinerja tim atau individu, yang kedua memberikan dukungan non manajemen, lalu yang ketiga adalah memenangkan penghargaan. Lalu faktor dari motivasi ada faktor fisiologi, faktor sosial, rasa aman, apresiasi, dan juga aktualisasi diri. Mungkin cukup sekian resum materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.